Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para warga sekolah? Balik lagi bersama Mas Eka di channelnya Mas Eka pastinya. Main apa nih Mas Eka kali ini? Ya, kita akan bermain kenapa sekolah swasta itu berbayar. Sementara sekolah negeri kan gratis ya. Ya, kita akan bahas. Tapi sebelum itu untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channel Mas Eka nih, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Dan untuk para warga sekolah yang ingin dapat kaos ya, warga sekolah, bisa dicek di link bawah ini ya. Kalau misalkan mau dapat t-shirt official warga sekolahnya. Ini versi yang pertama nih, yang versi yang kedua lebih kecil ya, lebih seru. Silakan dicek di link di bawah ya. Untuk mendukung channel Mas Eka agar bisa memberi peralatan-peralatan yang lebih bagus lagi sehingga kontennya bisa lebih enak lagi dinikmati oleh para warga sekolah ya. Ya, oke. Kira-kira kenapa Mas Eka sekolah swasta itu berbayar ya? Kenapa tidak digratiskan saja? Ya, jadi gini para warga sekolah. Kenapa sekolah negeri itu gratis dan sekolah swasta itu berbayar? Sebenarnya sekolah negeri itu sudah disubsidi oleh pemerintah ya melalui dana BOS ya untuk sekolah negeri seluruhnya namanya bantuan operasional sekolah. Nah ini sudah dibiayai ya sudah disubsidi karena kan amanat undang-undang itu 20% biaya 20% dari APBN itu dialokasikan untuk biaya pendidikan gitu ya. Nah dari APBN nanti akan diturunkan lagi itu ya diturunkan ke dinas-dinas terkait, dinas pendidikan yang melalui Kementerian Pendidikan, ntar melalui Sudinnya baru nanti masuk ke rekening-rekening sekolahnya itu dana BOS semua sekolah itu dapat ya, dan itu bisa dicek berapa sih dana sekolah yang dapat di BOS itu bisa dicek semua secara publis ya, di web publiknya gitu ya, itu publik bisa melihatnya gitu ya. Semua sekolah dapat baik negeri maupun swasta itu dapat semuanya ya, cuma kan besarannya berbeda. Tiap sekolah akan berbeda besarannya karena yang dihitung adalah siswanya ya, per siswa. Nah, biaya operasional sekolah ini diberikan oleh pemerintah ke sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Semuanya tidak terkecuali, semuanya diberikan. Ya kecuali kalau misalkan sekolahnya tidak mau gitu kan. Ada sekolah-sekolah juga yang tidak mau menerima BOS-nya, maka ya tidak diberikan, sekolahnya nggak mau gitu ya. Tapi kan kalau sekolah negeri itu menerima dan wajib ya. Tapi kalau sekolah swasta boleh memilih tidak ataupun menerima. Nah, negeri sudah dibiayai dari situ, dia BOS. Terutama untuk yang di DKI Jakarta dia mendapat dua bantuan ya. BOS namanya bantuan operasional sekolah dan bantuan operasional pendidikan BOP dari dinas dari Pemprov ya. Oleh BOS dari APBN, BOP-nya dari APBD. Nah, sekolah negeri ini jadi gratis banget. Makanya kalau misalkan di DKI Jakarta terdengar ada pungli, keterlaluan ya. Itu bisa dilaporkan gitu. Karena tidak ada, sekolah semua sudah dibiayai melalui APBD dan APBN. Apalagi mau minta apa lagi? Guru meminta-minta atau pihak-pihak oknum-oknum sekolah yang meminta itu bisa dilaporkan. Itu tidak boleh gitu ya. Apapun itu ya sudah tidak ada lagi karena semuanya sudah dibiayai untuk yang di negeri. Terkecuali kebutuhan pribadi siswa itu tidak dibiayai oleh sekolah gitu ya. Sekolah kayak misalkan gaji guru sudah dibayarkan untuk yang di negeri ya oleh pemerintah ya. Baik yang PNS maupun yang honor gitu ya, itu sudah dibayarkan oleh pemerintah. Apalagi kebutuhan operasional sekolah, listrik dan segala macamnya sudah dibiayai oleh BOS ataupun BOP yang untuk di sekolah ini ya di Jakarta. Untuk yang di luar Jakarta sudah menggunakan BOS juga sama, semuanya sudah teralokasikan. Kecuali kalau misalkan ya kalau digunakan dengan benar, insya Allah sih semuanya tercover ya. Terus kenapa sekolah swasta tetap berbayar? Padahal kan dapat juga Mas Eka. Kata Mas Eka tadi dapat sekolah swasta, dapat BOS-nya. Tapi kenapa tetap berbayar? Ya, kenapa sekolah swasta tetap berbayar? Karena sekolah swasta dia harus double menanggung. Sementara kalau sekolah negeri tadi, gurunya itu sudah tercover, belanja pegawainya itu sudah tercover oleh pemerintah gitu. Walaupun ada honor, tidak seberapa gitu. Sementara kalau yang di swasta, dia pure gurunya 100% harus di-cover oleh yayasan atau pihak swastanya. Bantuan ini tidak tercover semuanya gitu kan, tidak tercover untuk honor atau untuk gurunya itu di swasta, sehingga makanya sekolah-sekolah swasta berbayar. Mereka sudah operasional, bayar listrik, terus perawatan gedung dan segala macamnya, ya diambil dari biaya operasional sekolah tersebut. Itu pun belum cukup untuk membiayai keseluruhannya, masih ada biaya-biaya yang lain. Nah dari mana untuk menutupinya? Oleh sebab itu dipintalah iuran dari sekolah, iuran dari
warga sekolahnya untuk bangun sekolah, gitu, untuk keperluan operasional sekolah, sehingga sekolah menjadi bayar. Nah, bayarnya berbeda-beda tergantung dari sekolahnya, ya. Semakin dia berkualitas, sekolahnya biayanya makin mahal. Dan terkenal biaya pendidikan di Indonesia itu paling mahal kalau tidak salah ya. Kalau yang Mas Eka lihat dan Mas Eka baca ya seperti ini, itu biaya di Indonesia itu biaya pendidikannya paling mahal, ya. Tapi anehnya biaya pendidikannya mahal tapi gaji gurunya rendah. Nggak tahu tuh ya. Ya ada sekolah-sekolah bonafit ya, sekolah-sekolah swasta ya gurunya mereka udah secara income-nya juga udah oke lah. Mereka lebih nyaman di sekolah swasta yang bonafit ketimbang mereka harus menjadi pegawai negeri sipilnya di negeri. Mereka pasti lebih memilih itu secara kalau nominal lebih besar mungkin gitu. Tapi ada juga kan banyak sekolah-sekolah swasta yang gurunya justru malah di bawah rata-rata ya, sehingga pengen lari ke negeri kan gitu ya. Ya itu tadi dari gajinya kecil, kemudian operasional sekolahnya besar, mau dimintain ya gimana kan? Diminta terlalu besar, masyarakatnya pasti akan menjerit, sehingga sekolahnya akan kurang, gitu ya, siswanya akan kurang. Sementara kalau dipindahin kecil, biaya operasional tidak mencukupi. Oleh sebab itu, sekolah-sekolah swasta itu sangat memutar otaknya. Bagaimana caranya agar sekolahnya tetap hidup, berjalan, gurunya tetap terpenuhi, pendidikan tetap jalan. Nah ini harus berpikir kerja keras sekolah-sekolah swasta tuh ya. Makanya berbayar. Tadi berbayarnya ya bervariatif tergantung dari sekolahnya masing-masing gitu ya. Nah untuk di beberapa daerah ada yang disubsidi ya, kayak ada PPDB bersama gitu, itu disubsidi oleh pemerintah. Nah oleh sebab itu sekolah-sekolah swasta berbayar seperti itu gitu. Jadi ya harus dipahami itu. Bukan sekolah swasta tidak mendapatkan bantuan, tetap dapat bantuan kok biaya operasional sekolahnya, tapi tidak mencukupi atau tidak menutup dari biaya operasional sekolah tersebut, sehingga sekolah tersebut, sekolah swasta tersebut ya harus meminta iuran kepada warga sekolahnya. Kalau negeri minta iuran, penyakit namanya. Sudah banyak di negeri itu bantuan yang diberikan gitu kan, sudah tidak boleh lagi meminta iuran kepada warga sekolahnya. Kalau di swasta ya mau tidak mau karena kurang. Mau bagaimana lagi? Operasionalnya tidak tertutup tapi gaji guru tidak tertutup. Lah terus gurunya mau digaji pakai apa kalau tidak dibayarkan gitu. Kan guru juga manusia, punya kebutuhan gitu loh. Mereka punya kebutuhan dan harus terpenuhi juga gitu. Bagaimana mau mengajar dengan sukarela dengan ini ya, dengan hati kalau secara finansial mereka saja tidak terpenuhi gitu. Banyak guru-guru swasta yang pada akhirnya menyambi ya. Kemudian ya banyak juga yang baik, tapi banyak yang secara ekonomi guru swasta juga menyedihkan gitu. Karena apa? Biayanya ya kurang. Dan teman-teman warga sekolah yang prasejahtera masuk ke swasta juga menangis. Kenapa menangisnya? Karena bantuannya nggak ada, mereka pun nggak dapat gitu. Mau bayar sendiri terlalu besar, secara ekonomi mereka prasejahtera, terus bantuan pendidikan biaya operasional mereka nggak dapat. Maka solusinya adalah sekolah swasta gratis gitu loh. Kenapa sekolah swasta gratis? Ya disubsidi oleh pemerintah gitu kan. Mereka kan tadi udah dapatnya BOS-nya ya dari APBN, ditambahin lagi dari APBD melalui persiswanya yang tadi ya. Ini ada berapa nih yang masuk siswa-siswa prasejahtera? Oh ada 10, ya udah kita biayain 10. Itu sekolah gratis ya, jangan diapa-apain. Seperti yang PPDB bersama, ada juga beberapa sekolah yang PPDB bersama dimintai, padahal jelas banget waktu Mas Eka podcast di PPDB itu bersama Pak Ali kalau tidak salah ya, Pak Ali Mukodas menyebutkan bahwa tidak ada bayaran untuk sekolah swasta. Tapi kalau misalkan ada pungutan ya Mas Eka kurang tahu ya, bisa ditanyakan atau bisa dikonfirmasi lagi, itu masih ada kok videonya ya. Nah itulah manfaatnya dari PPDB bersama, sekolah gratis gitu, sehingga ada subsidi lagi gitu. Selain dapat bantuan sosial, bantuan operasional sekolah swasta juga bisa mendapatkan bantuan atau siswanya bisa mendapatkan bantuan subsidi dari pemerintah biaya pendidikannya gitu, yang langsung ditujukan ke warga sekolah tersebutnya, sehingga warga sekolah bisa menikmati sekolah swastanya gitu ya. Nah sekolah-sekolah swasta yang seperti apa? Otomatis sekolah swasta yang sudah memiliki MOU atau penandatanganan kerjasama gitu, untuk yang PPDB bersama kemarin. Nah untuk yang sekolah gratis nanti ya, untuk yang di DKI Jakarta, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi
ini ya tren apa namanya, bukan tren, uh, permulaan permulaan dari sebuah sekolah swasta seluruh Indonesia gratis. Wah, ini kalau misalkan jadi dan Jakarta menjadi terobosan pertama, keren sih. Sekolah swasta digratiskan ya, sekolah negeri sudah gratis, maka sekolah swasta digratiskan juga ya, dengan ketentuan-ketentuan tadi ya. Ya daripada PIP ya, menurut Mas Eka yang apa ya, PIP juga kurang apa ya, kurang ngena sih. Mereka setahun sekali gitu ya, setahun hanya sekali, dan secara bukan regulasi, pendaftarannya juga masih kurang sosialisasi, terus pencairannya kurang sosialisasi, banyak banget penyimpangan-penyimpangan yang pada akhirnya tidak sampai kepada warga sekolahnya. Ya lebih baik dialihkan ya ke sekolah swasta gratis. Kan program yang kemarin ya udah ada namanya makan siang gratis. Ya kalau perlu KIP atau PIP-nya dirubah menjadi sekolah gratis ya. Terobosannya dilihat dari proyeknya ya, pilot proyeknya ya DKI Jakarta ini ya. Kalau memang nanti Jakarta itu menggunakan sekolah gratis berhasil, ya mudah-mudahan semuanya sekolah swasta gratis, tentu dengan ketentuan yang berlaku ya. Dan mudah-mudahan itu tidak melihat wah hanya sekolah ini aja yang digratiskan, sekolah Bonafitnya enggak. Ya mudah-mudahan semuanya ya. Jadi benar-benar warga sekolah itu bisa menikmati pendidikan mau di negeri maupun swasta gratis. Setelah itu baru pendidikan negeri, pendidikan perguruan tingginya digratiskan juga. Wah, ini kalau benar terwujud keren banget sih gitu ya. Kalau semua sekolahnya gratis, wah mudah-mudahan sumber daya manusia kita, SDM kita ini menjadi maju lagi, ketimbang harus diberikan bantuan yang pada akhirnya membuat mindset atau mental pengemis. Kenapa Mas Eka bisa sampai bilang seperti itu? Ya, pengalaman Mas Eka dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024 ini itu miris melihat penerima-penerima bantuan sosial yang pada akhirnya, nggak semua ya, pada akhirnya menggantungkan hidupnya kepada bantuan sosial gitu ya. Padahal itu kan sifatnya bantuan ya, tidak terus-menerus, tapi menggantungkan hidupnya ke situ gitu kan. Ya coba pakai yang lain gitu, usaha gitu. Tapi saya udah usaha mentok, ya usaha lagi terus gitu kan. Karena ya nggak mungkin kalau kita bekerja keras, berusaha terus nggak berubah gitu, pasti ada berubah kok gitu kan. Ya memang sudah diwajibkan seperti itu. Tugas kita ya berusaha, berikhtiar. Masalah hasilnya kan bukan kita yang menentukan. Tapi kalau mental dan mindsetnya sudah terbentuk karena hanya mengandalkan bantuan sosial saja dan menjadi tangan di bawah, wah ini runyem urusannya, runyem gitu. Jadi mental mengemis gitu. Tidak ada untuk mental fighternya gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa, tungguin aja. Kita menerima bantuan aja, udah anak-anak kita banyakin aja, karena makin banyak anak makin banyak penerima bantuannya. Nah kan repot kalau pemikiran mindsetnya seperti itu gitu. Lebih baik dialihkan ke sekolah swasta gratis atau biaya pendidikan yang sifatnya langsung kena gitu kan, tidak seperti udah mau banyak salah sasaran kayak KJP, PIP gitu ya, untuk nasionalnya PIP, untuk yang lokalnya Kartu Jakarta Pintar, ataupun ada yang di Tangerang, di Depok, di Bogor, di kota-kota lainnya juga memiliki bantuan-bantuan yang sifatnya regional atau lokal. Ya itu lebih baik dialihkan ke sekolah swasta gratis. Nah, kalau bisa sampai seperti itu, wah itu keren sih. Sehingga tidak ada lagi warga masyarakat Indonesia, warga sekolah di Indonesia itu yang putus sekolah. Tidak ada alasan lagi, semuanya bisa bersekolah karena sekolahnya sudah digratiskan dan sudah dibiayai oleh pemerintah. Nah kalau ini sampai benar-benar terwujud dan DKI menjadi pelopornya, itu top ya. Jadi seperti itu para warga sekolah. Kenapa makanya sekolah swasta berbayar ya karena bantuan operasionalnya tidak menutupi untuk keperluan sekolah, sementara yang di negeri itu sudah tercukupi gitu ya. Biaya pegawainya, belanja pegawainya, gaji pegawainya sudah ditanggung oleh pemerintah. Sekolah hanya tinggal operasional sekolah saja. Nah, bantuan operasional sekolah tersebut, kalaupun ada honor yang harus dibayarkan dari BOS, itu tidak terlalu besar. Tidak seperti sekolah swasta. Kalau swasta, mereka udah operasional, kemudian bayar gaji guru, banyak lagi. Nah, sementara bantuannya hanya satu, tapi pos-pos mereka banyak. Otomatis mereka akan meminta dari
para warga sekolahnya untuk iuran. Nah, iurannya ya tergantung dari warga sekolahnya gitu. Ada juga sekolah swasta yang tidak mau menerima bantuan dari pemerintah, ya udah, mau tidak mau otomatis biaya pendidikan di sekolah tersebut besar dimintanya gitu. Nah, seperti sekolah-sekolah Bonafit lah ya. Ya kalau yang sejahtera gitu ya, sejahtera ke atas ya, atau menengah ke atas kelas ekonominya, saya rasa fine-fine aja gitu ya, bayar 1 juta 2 juta untuk sekolah nggak masalah lah gitu sebulan. Tapi kalau yang prasejahtera 200, 300 ribu, 500 ribu aja udah pusing kepalanya gitu ya. Sementara anak harus bersekolah, kalau tidak bersekolah kan bagaimana? Padahal di undang-undang setiap warga negara ya dijamin ya pendidikannya oleh negara harusnya gitu. Makanya baiknya ada sekolah swasta gratis, dan mudah-mudahan itu terwujud semua. Dan kalau itu terwujud, Mas Eka akan paling kencang menyuarakan untuk sekolah swasta gratis tersebut, agar teman-teman semua, para warga sekolah semua bisa menikmati pendidikan tanpa saya sekolah negeri, sekolah swasta, nggak ada begitu-begituan lagi, sehingga semuanya bisa menikmati baik negeri maupun swasta, semuanya digratiskan. Ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Nah, sehingga tidak ada lagi warga sekolah yang tidak sekolah, anak Indonesia yang tidak sekolah, semuanya bersekolah, dan itu adalah satu terobosan yang sangat baik. Mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.